Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk dosen pengampu kita, Pak Aska, yang telah meluangkan waktunya. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan membawakan tentang analisis faktor penyebab anak putus sekolah saat pandemi. Next. Selanjutnya untuk anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri Ahmad Razan, lalu Azan Nabila Sakinah, lalu Bayu Sukopinili, Hapsari Kuku Handayani, dan Nabila Asafa. Next. Selanjutnya ada pendahuluan. Next. Yang pertama ada latar belakang. Ya, yang saya pendidikan adalah hal yang penting bagi semua anak. Dengan adanya pendidikan, seorang anak mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya serta dapat mengatasi masalah yang ada pada dirinya. Setiap anak diharapkan untuk mendapatkan pendidikan yang baik untuk kepentingan masa depan mereka di kemudian hari. Namun akhir-akhir ini kasus putus sekolah telah menjadi persoalan utama. Ditambah lagi dengan pandemi seperti sekarang, kasus putus sekolah akan berdampak besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat dikatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan jumlah anak putus sekolah meningkat. Menurut Purnama, faktor adalah faktor psikologis berasal dari dalam diri anak, faktor sosial yang terdiri dari lingkungan, keluarga, pandangan masyarakat terhadap pendidikan, dan pergaulan bebas. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, kelompok kami tertarik untuk mencari tahu apakah jumlah anak putus sekolah meningkat atau menurun pada masa pandemi, dan apa alasan mereka untuk putus sekolah dengan judul Analisis Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Saat Pandemi. Adapun rumusan masalah yang berkaitan dengan analisis kami yaitu bagaimana statistika deskriptif dari data jumlah murid yang putus sekolah sebelum pandemi dan setelah pandemi, juga faktor penyebab mengapa mereka putus sekolah. Yang kedua, bagaimana analisis korelasi antara jumlah anak yang putus sekolah dengan faktor penyebab mereka putus sekolah. Yang ketiga, bagaimana model regresi linier berganda dari data jumlah murid yang putus sekolah sebelum pandemi dan setelah pandemi, juga faktor penyebab mereka putus sekolah. Yang keempat, bagaimana pengujian serentak terhadap data penelitian analisis jumlah murid yang putus sekolah sebelum pandemi dan setelah pandemi terhadap faktor penyebab mereka putus sekolah. Yang kelima, bagaimana pengujian terpisah terhadap data penelitian analisis jumlah murid yang putus sekolah sebelum pandemi dan setelah pandemi terhadap faktor penyebab mereka putus sekolah. Adapun tujuan dari analisis kami yaitu yang pertama mengetahui statistika deskriptif dari data jumlah murid yang putus sekolah sebelum pandemi dan setelah pandemi dan faktor penyebab yang membuat mereka putus sekolah. Yang kedua, mengetahui analisis korelasi antara jumlah anak yang putus sekolah dengan faktor penyebab mengapa mereka putus sekolah. Yang ketiga, mengetahui model regresi linier berganda dari data jumlah murid yang putus sekolah sebelum pandemi, setelah pandemi, dan faktor penyebab yang membuat mereka putus sekolah. Yang keempat, mengetahui hasil pengujian serentak terhadap data penelitian analisis jumlah murid yang putus sekolah sebelum pandemi dan setelah pandemi terhadap faktor penyebab yang membuat mereka putus sekolah. Dan yang terakhir, mengetahui hasil pengujian terpisah terhadap data penelitian analisis jumlah murid yang putus sekolah sebelum pandemi dan setelah pandemi terhadap faktor penyebab yang membuat mereka putus sekolah. Kemudian ada analisis data. Yang pertama itu ada jenis deskripsi data. Dapat dilihat di dalam tabel ada Y sebagai jumlah anak yang mengisi survei alasan putus sekolah dari UNICEF. X1 jumlah anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2018-2019. Variabel X2 jumlah anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2019-2020 sampai dengan 2020-2021. Rata-rata jumlah anak yang mengisi survei UNICEF yaitu 15,7 dengan standar deviasi sebesar 26,6 dan varians sebesar 709,93 di mana memiliki nilai minimum 0,938 dan nilai maksimum sebesar 69,41.
rata-rata jumlah anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2018 sampai 2018-2019 di Indonesia yaitu 75,3 dengan standar deviasi sebesar 25,2 dan varian sebesar 634,7 di mana memiliki nilai minimum 52,1 dan nilai maksimum sebesar 106. Dan untuk rata-ratanya jumlah anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2019-2020 sampai 2020-2021 di Indonesia yaitu 40,69 dengan standar deviasi sebesar 15,6 dan varian sebesar 243,35 di mana memiliki nilai minimum 27,41 dan nilai maksimum sebesar 62,89. Kemudian ada model regresi berganda, dapat dilihat di dalam tabel berikut. Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dikatakan bahwa pengaruh antara variabel pada X1 dengan X2 berbanding lurus, yakni mengalami peningkatan sebesar min 0,592 pada variabel X1 di saat variabel X2 sebesar 1,494. Kemudian di sini kami melakukan 2 kali simulasi prediksi. Yang pertama adalah uji secara serentak atau uji F, dan yang kedua adalah uji secara parsial atau uji T. Yang pertama yaitu di sini kami menyajikan tabel hasil uji F. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa survei alasan putus sekolah dengan jumlah anak putus sekolah tahun 2018-2019 dan jumlah anak putus sekolah tahun 2019-2020 sampai 2020-2021 berpengaruh secara signifikan terhadap model karena nilai p-value 0,021 kurang dari 0,05 sehingga dapat diambil keputusan tolak H0 yang artinya terdapat minimal ada salah satu nilai parameter yang signifikan terhadap model. Next. Kemudian di sini ada uji secara parsial atau uji T. Di sini kami menyediakan tabel hasil uji parsial. Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa jumlah survei alasan putus sekolah memiliki nilai p-value 0,811 lebih dari 0,05 sehingga menghasilkan keputusan gagal tolak H0. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah survei alasan putus sekolah terhadap model. Dapat diketahui bahwa jumlah anak putus sekolah tahun 2018-2019 memiliki nilai p-value 0,031 kurang dari 0,05 sehingga menghasilkan keputusan tolak H0. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah anak putus sekolah tahun 2018-2019 terhadap model. Dapat juga diketahui bahwa jumlah anak putus sekolah tahun 2019-2020, 2020-2021 memiliki nilai p-value 0,009 kurang dari 0,05 sehingga menghasilkan keputusan gagal tolak H0. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah anak putus sekolah tahun 2019-2020 sampai 2020-2021 terhadap model. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama yaitu rata-rata jumlah anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2019-2020 sampai 2020-2021 di Indonesia yaitu 40,69 dengan standar deviasi sebesar 15,6 dan varian sebesar 243,35, di mana memiliki nilai minimum 27,41 dan nilai maksimum sebesar 62,89. Yang kedua yaitu didapatkan hasil uji korelasi antar survei alasan putus sekolah Y dengan jumlah anak putus sekolah tahun 2018-2019 X1 dengan nilai korelasi sebesar 0,101 yang bisa dikatakan nilai tersebut bersifat lemah dikarenakan mendekati nilai 0 dan hasil uji korelasi antar survei alasan putus sekolah Y dengan jumlah anak putus sekolah tahun 2019-2020 sampai 2020-2021 X2 dengan nilai korelasi sebesar 0,745 yang bisa dikatakan nilai tersebut bersifat kuat dikarenakan mendekati nilai 1. Yang ketiga yaitu pada uji model regresi diperoleh hasilnya sama dengan 1,687 sampai 0,592 X1 plus 1,494 X2 plus E, dan dengan hasil analisis di atas dapat dikatakan bahwa pengaruh antara variabel pada X1 dengan X2 berbanding lurus, yakni mengalami peningkatan sebesar 0,592 pada variabel X1 di saat variabel X2 sebesar 1,494.
4. Pada uji serentak diperoleh bahwa survei alasan putus sekolah Y dengan jumlah anak putus sekolah tahun 2018-2019 X1 dan jumlah anak putus sekolah tahun 2019-2020 sampai 2020-2021 X2 berpengaruh secara signifikan terhadap model karena nilai p-value 0,021 lebih kecil dari 0,05. Yang kelima yaitu jumlah anak putus sekolah tahun 2019-2020 sampai 2020-2021 X2 memiliki nilai p-value 0,009 lebih kecil dari 0,05 sehingga menghasilkan keputusan gagal tolak H0 artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah anak putus sekolah tahun 2019-2020 sampai 2020-2021 X2 terhadap modal. Next. Adapun saran yang didapatkan terkait dengan tugas ini, di mana melakukan uji coba terkait analisis data atau percobaan regresi berganda. Diperlukan panduan yang jelas dalam melakukan percobaan yang sangat penting. Dan untuk melakukan analisis sebuah data hasil percobaan, diperlukan ketelitian saat memasukkan data dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Karena apabila perhitungan analisis dari suatu data salah pada satu tahap saja, maka akan berakibat perhitungan yang lainnya juga salah. Karena kami rasa laporan ini belum sempurna, kami berharap ke depannya dapat melakukan analisis dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.